iman. Dengar ini, khususnya para tim senior, ya, biar saya nggak diganggu lagi. Jam 1, jam 2 telepon. Kenapa? Kenapa ini Kiai? Saya baca ayat kursi nggak ngefek. Saya baca ini nggak ngefek. Tempelengan lah ngefek. Jam segini telepon nanya begituan. Handphone memang nggak saya matikan karena takut ada sesuatu yang penting. Sebagai pimpinan, ketua, handphone nggak pernah saya matikan. Dulu lebih sengsara lagi, setiap jam ada telepon, baik praktisi, pasien. Wah, sejam telepon, WhatsApp ini itu. Sekarang ada prosedur. Jangan menghubungi saya dulu, biasanya yang baru-baru nih, pemula-pemula. Sok akrab. Kiai, Assalamualaikum, salam. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Itu satu orang Pak, kalau 20 orang yang nanyain satu hari. Kayak gitu sama semua. Gimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah sehat. Saya mau tanya Kiai, oh ya, boleh saya telepon Kiai? Dikira nganggur saya. Kadang langsung video call ini nggak ada nama, nggak ada apa, ternyata praktisi baru, lagi penanganan, baru praktek, ketemu kasus yang langsung frontal, ingetnya langsung saya, telepon saya, dapat dari mana? Dari grup. Saya ada semua di grup soalnya, makanya handphone ini memorinya 1 tera, yang mahal sekalian handphonenya saya beli. Semua grup 575 di handphone semua, belum grup itu, grup khusus grup KBRA semua itu, seluruh cabang Indonesia dan luar negeri di HP saya. Sekarang ada prosedur, kalau belum menghubungi saya, menghubungi praktisi terdekat dulu, pengurusnya dulu, kalau enggak itu baru nanti ketua PW-nya, pengurus PW Jawa Tengah. Kemudian kalau nggak mampu baru pengurus besar, baru setelah itu saya. Jangan langsung ke saya bukan pengangguran. Begitu loh. Nah ini handphone saya silent kadang pas pelatihan. Alhamdulillah sejak ada peraturan itu berkurang sengsara saya. Kiai, ini saya ruqyah jam 8 sampai jam 2 pagi nih Yai, sekarang ini enggak ngefek. Bacaan apa yang ngefek? Kamu tempeleng ngefek nanti. Nih ya, catat baik-baik biar enggak tanya-tanya lagi. Nah ini sering lupa senior ini, enggak tahu kenapa, banyak utang apa gimana. Ya, kalau ada pasien, ini berkaitan sama iman ya, sama iman. Kalau ada pasien frontal, histeris, jerit-jerit, kamu bacakan ini nggak ngefek, kamu bacakan itu nggak ngefek, ayat ini nggak ngefek, sampai buku panduan dua-duanya habis kamu baca, tambah lagi buku wirid, buku maslak, hatam, juga nggak ngefek. Bisa jadi jinnya itu sudah ikut pelatihan KBRA, malah udah mahir duluan daripada kamu. Dipikir yang ikut pelatihan itu manusia tok, bangsa jin banyak, ini belum tentu manusia semua. Bercanda. Dengarkan baik-baik. Kalau ya dibacakan ayat kursi nggak ngefek, dibacakan ayat ini nggak ngefek, bacakan itu nggak ngefek, berarti tinggal cari bacaan apa yang dia sering baca dan berkesan di hati si pasien. Ini berkaitan dengan iman. Dengarkan baik-baik. Dan ini sudah saya buktikan dan sudah berkali-kali depannya praktisi-praktisi senior. Terakhir kemarin di Madura, dikeroyok sama senior, baca ini diketawain, baca ini diketawain, dibacakan ini nggak ngefek. Akhirnya saya tanya,
Ini kamu suaminya? Iya, iya Pak Yai. Oke. Apa kesukaan zikirnya dia yang paling berkesan itu apa zikirnya? Oh, sholawat ini Kiai. Oh, la ilaha illallah Kiai. Ya sudah, ayo bareng-bareng kita baca la ilaha illallah. Namanya siapa? Fitri Kiai. Baik, Fitri, dengarkan saya. Nggak ada Fitri. Fitri, dengarkan saya. Kamu baca la ilaha illallah bareng-bareng bersama kami ya. Ayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Diam. Ya ampun. Sampai jinnya masuk Islam. Kadang jinnya langsung keluar, muntah-muntah, sadar. Nggak nyampe 5 menit. Ini berjam-jam diketawain semua praktisinya. Artinya apa? Bacaan dia berkesan, zikirnya berkesan. Paham? La yatimul maksud minadz dzikri illa bihuduri ma'nahu fil qalbi. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, tidak sempurna tujuan daripada zikir kecuali dengan menghadirkan maknanya di hati. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadzakkaru ulul albab. 2. Menyangkut iman. Satu kitab yang aku turunkan kepadamu wahai Muhammad, mubarakun, kitab yang penuh berkah. Liyadabbaru ayatihi, supaya merenungi ayat-ayatnya, mentadaburi makna-maknanya, ayat-ayatnya, paham maknanya, menghayatinya. Waliyatadzakkaru ulul albab, dan mengambil pelajaran hidup dari bacaan itu ulil albab, orang-orang yang akalnya waras. 2. Ya. 2. Kalau kamu zikir, baca Quran, usahakan tuh juga memahami maknanya, bila perlu sambil nangis. Kalau enggak bisa nangis, kata Nabi, fatabaku. Usaha no nangis-nangis oh. Mbok culek motong, mbok kei lombok. Pokoknya nangis oh. Nek gak iso nangis ya nangis-nangis oh. Kata Nabi begitu. Sama Imam Nawawi di kitab At-Tibyan dikatakan, nangis oh karena kamu nggak bisa nangis. Kenapa baca Quran nggak bisa nangis? Nangis oh karena itu. Ketika kamu membaca Quran, membaca zikir dengan makna, berkesan di hatimu, ini menjadi power tersendiri bacaan ini. Tetapi ketika nanti la ilaha illallah kamu praktekkan ke pasien yang frontal lainnya, kadang nggak ngefek. Kenapa? Karena nggak berkesan la ilaha illallah pada pasien yang ini. Ada lagi kasus apa yang paling dia kesani? Oh, sholawati bil qulub. Ayo kita sama-sama baca sholawati bil qulub. Zainab, ayo. Saya yakin kamu mendengar suara saya di sana. Baca sholawati bil qulub bersama-sama di sini bersama kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa kutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Akhirnya si Zainab ini, ya ampun, cuma sholawat.
Lah tadi dibacain ayat kursi, dibacain buku maslak, 2 buku, 3 buku nggak ngefek. Sholawati bil qulub ngefek. Kenapa? Karena pasien hatinya berkesan dengan sholawati bil qulub. Iman ini lisan, hati, perbuatan. Paham nggak? Praktisi juga begitu ketika membaca, harus dengan iman, syifa wa rahmah lil mu'minin. Dan nantinya ketika ada Asmaul Husna yang kamu khususkan misalnya, dan itu sangat berkesan sampai bergetar jiwamu, bahkan fisikmu juga bergetar, bila pelukeran tangan dan perutmu, maka ini sudah jadi Ismullahil A'zam buat diri kamu. Begitu. Makanya Ismul A'zam itu para wali beda-beda. Ada ya Hayyu ya Qayyum, ada ya Arhamar Rahimin, ada ya Dzal Jalali wal Ikram, ada ya Qawiyyu ya Matin, ada ya Allah ya Allah. Setiap wali punya Ismul A'zam masing-masing. Kenapa? Sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing, jiwa, getaran jiwa, raga mereka masing-masing. Bisa dipahami enggak ini? Maka pada saat keadaan genting, darurat, kamu baca wirid itu menjadi madad penolong kamu. Ada kondisi darurat, genting, mendesak, bacaan yang sangat berkesan di hatimu akan menjadi penolong kamu, wasilah penolong kamu, wasilah pemecah semua masalah. Begitu. Apalagi baca rotib dengan sepenuh makna. Ya aliman sirri minna la tatiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna ya aliman sirri minna la tatiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haisu kunna ya aliman sirri لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. Bacaannya bergetar di jiwa dan raganya, maka nyampe ke Allah. Itu ars, tiang-tiang ars goyang semua, getar. Malaikat ikut mengaminkan doanya. Kalau sudah nyampe di istana, ya, ars, nyampe ke istana, heboh, sudah. Ini nggak sembarangan. Apalagi menggetarkan tiang-tiang ars Allah, oh dahsyat, dahsyat. Begitu loh. Itu dengan hati, bukan dengan fisik. Kalau fisik, 50.000 tahun. Minallah dil ma'arij, Allah punya tangga-tangga kemuliaan, punya tangga-tangga yang nggak bisa dilihat dengan mata fisik. Ta'rujul malaikatu warruh, yang dinaiki oleh malaikat dan ruh. Fisik nggak bisa, kecuali Nabi Muhammad SAW waktu Isra Mi'raj, waktu Mi'raj. Fi yawmin kana miqdaru 50 alfah sanah, di satu hari yang ukuran kita itu 50.000 tahun. Fasbir sabaran jamila, sabar dengan sabar yang indah, sabar dengan ilmu, sabar dengan tarbiyah. Innahum yaranahu ba'ida, mereka melihat itu jauh, wa narahu qariba, tapi kami melihat 50.000 tahun itu dekat, cuma satu hari. Masih sambung yang tadi ya, lupa saya. Ya Allah, banyak ngomong saya ini. Ketika tadi masih nyambung yang awal tadi, lupa. Ketika
ada pasien yang frontal tadi itu ya, kemudian kita bacakan nggak ngefek, maka kita harus tahu bacaan apa yang berkesan bagi si pasien ini. Paham ya? Yang berkesan tadi itu yang ada tadabbur makna dan tadakkur. Makanya dalam ayat yang lain, innal ladzina taqaw idza massat ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Kiai, nggak ada zikir yang berkesan, Quran, zikir dan lain sebagainya. Alternatif kedua, apa itu? Siapa wali atau ulama yang dia kagumi di hatinya? Tanya sama keluarganya. Yang paling dia sukai siapa? Kiai siapa? Habib siapa? Wali siapa? Misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Fitri, Zainab, ayo ingat Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau ingat Allah dia kejauhan. Dia dari tadi berusaha ingat Allah tapi nggak bisa, terhalang. Maka lewat hamba-hambanya Allah, pintu-pintunya wasilah, tawasul. Ayo Fatihah kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Di sana. Diam bodoh, diam. Ya ampun. Selesai Fatihah, jinnya babak belur, lemes sudah. Atau mungkin langsung keluar sebelum Fatihah, panas. Bisa-bisa hadir ruhnya si wali itu. Kalau robitohnya kuat, kalau kesannya kepada wali ini ta'alluq batinnya kuat. Alternatif ketiga, kiai nggak ada wali yang dia hormati, nggak ada orang soleh yang dia kagumi dalam hidupnya. Alternatif ketiga, siapa keluarganya yang paling dia cintai? Ibunya, ayahnya, kakaknya. Tanya. Nggak ada keluarganya di situ misalnya, ya dia ngomong sama sukmanya, ayo ingat ayah kamu, ingat ibu kamu, sebutin aja, ingat kakak kamu, apalagi orang tuanya sudah meninggal dunia, Fatihain, insyaallah biqudratillah biidznillah jinnya babak belur. Tiga ini diingat-ingat dan sudah sering saya katakan berulang-ulang, tapi juga sering dilupakan oleh senior.